hamba-hamba Allah, para bapa dan ibu haji rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggil Pak Haji dan Ibu Haji. Sebetulnya sekarang Pak Haji, Ibu Haji itu kalau sudah pulang itu mantan haji. Sebab arti haji itu menuju. Ya, arti haji itu bermaksud ke Baitullah ya sekarang. Kalau nanti pulang sudah hajinya, sekarang sedang. Dan nanti prakteknya di sana. Tapi tidak masalah, itu malah istilah. Sebelum kita membahas berbagai masalah, kita sekarang, ya sayalah mengajak Bapak dan Ibu untuk menghayal ya. Sekarang menghayal sedang berada di pesawat. Sudah mendekati miqat. Dan diumumkan tinggal setengah jam lagi kita akan melewati miqat. Maka saya ajak para ibu dan bapak untuk mempersiapkan diri, terutama buat bapak-bapak. Bagi yang masih mengenakan pakaian terlarang pada waktu ihram, segera dirapihkan dulu. Nah, sekarang sudah mulai kita luruskan niat. Niat hanya mencari ridha Allah, berjanji akan melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Kita nyatakan janji tersebut dengan bacaan talbiyah. Mari diikuti bersama talbiyah. Jangan dulu niat ya. Kalau niat kena dam sekarang. Ya. Diikuti bersama. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dalam pengucapan labbaik la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, banyak yang belum terlatih, sepertinya susah. Ada yang labbaik la syarika lak, susahnya. Padahal gampang-gampang saja. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Talbiyah ini mengandung makna janji setia, sekaligus sumpah, sekaligus menyatakan ikrar bersama-sama, ikrar bersama, zikir bersama, zikir terdengar suaranya, zikir terdengar oleh orang lain, zikir yang sangat diikuti dengan semangat. Itulah talbiyah. Karena kita ingin melaksanakan perintah Allah, menyambut panggilan Allah, yang sebetulnya kita mendengar panggilan bukan satu kali dua kali, setiap saat kita mendengarkan panggilan. Terutama ketika ada orang yang membaca Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, siapakah yang dipanggil? Orang yang beriman. Ya ayyuhan nas, kita yang dipanggil sebagai manusia. Ya bani Adam, kita yang dipanggil sebagai anak cucu Adam. Ketika ada panggilan ya bani Israel, ditujukan kepada bani Israel, tetapi arahannya adalah kepada kita. Bani Israel enggak dengar. Jadi kalau ada panggilan ya bani Israel adzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum, sasaran perintah yang terkandung dalam ayat tersebut ya kita pembaca Al-Quran. Tapi kita diingatkan dengan tuh Bani Israel sudah dipanggil. Ada yang menyambut, ada yang enggak. Kamu hai pembaca Al-Quran, hendaklah menyambut panggilan. Makanya kita katakan labbaik Allahumma labbaik.
pada saat kita bertalbiyah, tentu kita nyatakan diri kita sebagai orang yang ingin melaksanakan perintah Allah, bukan cuma saat bertalbiyah, bukan cuma saat ihram, tapi pada waktu ihram kita tampil sebagai orang yang mampu menjauhi larangan Allah, apalagi larangan yang haram. Larangan yang tidak haram pun selama ihram dapat kita jauhi, apalagi sewaktu di luar ihram yang jelas-jelas diharamkan. Berarti ketika kita talbiyah memohon kepada Allah agar diberi kekuatan melaksanakan perintah dan diberi kemampuan menjauhi larangan. Pada dasarnya menjauhi larangan tidak sesulit melaksanakan perintah. Tapi banyak orang yang celaka karena melanggar larangan. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, la'allakum tadrun mal muflis. Boleh jadi kalian tahu apa arti muflis? Sahabat menyatakan, ma laisa lahu malun wala ghinan. Orang muflis yang tidak punya harta, tidak punya kekayaan. Rasul bersabda, al muflisu min ummati. Orang muflis dari umatku bukan tidak punya harta, bukan tidak punya kekayaan, tapi yang rajin ibadah, solat, saum, zakat, haji. Namun pas nanti membawa hasil sekian banyak ibadah di hadapan pengadilan yang maha tinggi, mahkamah yang maha agung, bukan mahkamah konstitusi. Ya, mahkamah konstitusi sementara, mahkamah yang maha agung yang abadi, dibawanya hasil ibadah demikian banyak. Setelahnya kelihatan datang orang yang pernah tersakiti memohon keadilan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku pernah tersakiti oleh lisan dia, dibayar, hasil sholatnya dikasihkan sama dia. Aku pernah tersakiti oleh tampilan wajah dia, maka dibayar dengan hasil ini. Aku pernah terpukul oleh dia, dibayar. Aku pernah nagih utang sama dia, malah dia marah-marah, dibayar nanti di akhirat. Akhirnya habis hasil amal dia. Setelahnya habis amal dia, hasilnya ternyata belum terbayar juga utangnya. Maka orang yang punya piutang, punya dosa, dosanya dilimpahkan kepada dia. Itulah Rasulullah menegaskan demikian. Maka kita dengan ihram ini, kita menjauhi yang tidak diperlukan, supaya kita betul-betul aman, tidak hanya melaksanakan perintah, tapi juga menjauhi larangan. Dengan ihram, kita ikrar, kita janji akan berjuang menjauhi yang dilarang, menjauhi yang tidak berguna. Dan boleh jadi nanti ada orang yang datang, kau banyak sholat, banyak saum, tapi aku tersakiti oleh kamu. Kapan aku menyakiti kamu? Waktu kamu merokok. Aku kena isapan rokok kamu sampai aku sakit napas aku. Oh, itu yang menyakiti dengan rokok nggak terhitung jumlahnya itu. Dulu tahun 2015 Menteri Kesehatan pernah menyampaikan 62 juta orang Indonesia perokok berat dan 120 juta perokok pasif. Yang aktif 60, yang pasif 120, dan yang lebih terancam akibat rokok yang pasif. Itu lebih terancam akibat bahayanya. Ketika disampaikan kepada perokok aktif, makanya kalian harus aktif katanya. Iya kan gitu. Alasannya ada aja gitu. Bahkan saya pernah waktu ngisi pengajian di Cianjur, ngisi kitab ilmu balaghah. Di situ para kiai semuanya yang hadir pengajian. Dan ada kiai sepuhnya ngajar tafsir As-Sawi sambil merokok. Setelahnya mau habis rokoknya, sambung api dengan rokok berikutnya terus. Sambil bicara, ya tekah kanan setan ku aing kudu diduruk. Itu bela dirinya kayak begitu. Baik, kita sekarang sudah tiba di Jeddah. Kita akan turun dan silahkan siap-siap untuk membawa barang bawaan yang ada di kabin. Yang di bagasi kita tidak tahu. Yang di kabin jangan sampai tertinggal. Kita turun sedang dalam keadaan ihram, hati-hati. Dan setelahnya tiba di Jeddah, di bandara,
dipersilahkan untuk menuju ke bis. Langsung kita akan menuju bis. Ini sudah dilewat ya, Cengkareng dilewat ya. Sekarang langsung sudah di Jeddah. Ya. Sudah di bis, kita sudah berada di bis dan kita masih dalam keadaan ihram. Kita perbanyak talbiyah selama dalam bis menuju Mekah. Mari kita talbiyah kembali. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nanti kan kita 3 bis. Saya kan tidak mungkin berada di 3 bisnya. Paling cuma salah satu dari 1 bis. Sekiranya memungkinkan menggunakan telegram, saya berada di 1 bis tapi dipasang telegram masing-masing oleh handphone masing-masing dan bisa ketangkap, ya alhamdulillah. Bila tidak tertangkap, ya selama di bis silahkan saja talbiyah terus. Dan insya Allah selama kita perjalanan kita gunakan ya telegram. Jadi memegang handphone masing-masing, saya berbincang atau saya menyampaikan apa yang perlu disampaikan melalui telegram. Bila ada waktu dan tempat kita bertemu selama bersana, bertemu. Bila tidak ada tempat yang bisa bertemu, kita tetap bisa berkomunikasi. Mungkin Bapak berada di lantai 10, saya berada di lantai 11 atau 12, bisa komunikasi terus melalui telegram aja. Jadi pengajian kita kapan saja tinggal kita jadwalkan waktunya. Tidak mesti cari tempat. Kadang-kadang cari tempat susah. Apalagi di hotel pasti dilarang karena mengganggu yang lain. Paling yang biasa kita bertemu adalah di rooftop selama berada di Mekah. Tapi di Madinah nggak mungkin. Di Madinah kadang-kadang bisa kita kumpul di depan Masjid Nabawi. Kita bisa kumpul waktu-waktu tertentu, tapi tidak selalu diizinkan. Karena itu, insya Allah kita manfaatkan teknologi untuk komunikasi imani, komunikasi spiritual. Baik sedang dalam keadaan mengkaji Al-Quran, atau di antara ibu dan bapak ada yang mau bertanya, bisa menggunakan telegram, nanti saya bahas. Pertanyaannya bisa disampaikan melalui WhatsApp ya, pertanyaan. Tapi jawaban biar terjawab, biar terdengar oleh semuanya, bisa menggunakan telegram. Bisa saja pertanyaan sampaikan, mungkin saya jadwalkan jawabannya jam sekian untuk diikuti bersama. Alhamdulillah ini teknologi sangat berguna. Dan tentu pengajian pakai teknologi adalah tidak dicontohkan Rasulnya. Bid'ah teteh. Iya, bid'ah itu kan tanpa contoh, itu artinya bid'ah. Kalau pakai contoh, kita mengikuti contoh dengan ilmu, ittiba' namanya. Bila ikut-ikutan, taklid namanya. Makanya kita sering berbuat bid'ah tanpa melanggar sunnah. Umumnya orang mengatakan lawan bid'ah adalah sunnah. Saya ingin menyampaikan yang berbeda. Lawan bid'ah bukan sunnah, tapi ittiba' dan taklid. Itu lawan bid'ah. Kenapa? Bid'ah itu sesuatu yang baru tanpa contoh. Kalau pakai contoh, ikut ittiba' namanya. Ikut-ikutan taklid namanya. Makanya Al-Imam Syafi'i sangat berani, berbeda dengan sekian banyak ulama, menyatakan dalam kitab dan dikutip oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari jilid 13 halaman 253, silakan nanti pulang dibukanya. Fathul Bari syarah Imam Bukhari ada di perpustakaan NU Muhammadiyah, Persis Salafi, Hizbut Tahrir, Jamaah Tabligh, Al-Wasliyah, ada itu. Kitab ini diakui oleh seluruh umat Islam yang cinta sunnah. Al-Imam Syafi'i berkata, itu dikutip oleh Ibnu Hajar, al-bid'atu bid'atani mahmudatun wa madmumah
Wa ma wafaqa sunnah fahuwa mahmud wa ma khalafaha fahuwa madhmum. Bid'ah ada dua. Ada yang terpuji, ada yang tercela. Yang sesuai dengan sunnah itu terpuji, yang menyalahi sunnah itu tercela. Itu ungkapan Imam Asy-Syafi'i. Saya waktu membaca kalimat ini cukup termenung lama. Ada bid'ah yang sesuai sunnah. Keheula ya. Orang lain bilang lawan bid'ah sunnah. Tapi Imam Syafi'i menyatakan ada bid'ah sesuai sunnah. Baru ketemu belakangan. Oh, tidak bisa kita katakan lawan bid'ah adalah sunnah. Sebab bid'ah itu sesuatu yang baru tanpa contoh. Kalau ada contoh, itu ittiba atau taklid. Sunnah itu adalah yang ditetapkan. Oleh siapa ditetapkannya? Oleh Allah, sunnatullah namanya. Ya. Oleh Nabi, sunnah Nabi namanya. Oleh khulafair rasyidin, sunnah khulafair rasyidin. Dan oleh kita, sunnah hasanah kalau baik. Dan sunnah sayyi'ah kalau buruk. Wah, dari mana itu? Hadis riwayat Muslim. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan fa'umila biha ba'dah kutiba lahu mithlu ajri man amila ba'dah la yanqusu min ujuri syai'. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa'umila biha ba'dah kutiba alaihi wizruha wa wizru man amila biha la yanqusu min auzarihi syai'. Siapa yang melakukan satu sunnah yang baik dalam Islam, berarti bukan Rasul ya. Ini siapa saja. Kalau Rasul tidak perlu lagi dimasukkan ke dalam hadis ini. Sebab wahyu. Kalau man sanna, siapa yang melakukan sunnah yang baik dalam Islam, termasuk insya Allah kita ngaji pakai internet. Nah, ini sunnah hasanah fil Islam. Fil Islam karena ngaji. Sunnah yang baru oleh kita karena Rasul tidak memberikan contoh. Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan, diikuti yang lain, maka orang yang pertama melakukannya dapat nilai sebanyak nilai-nilai yang Allah berikan kepada para pengikutnya. Ya, termasuk saya tulis buku ini juga adalah mudah-mudahan termasuk sunnah hasanah fil Islam. Karena yang dikaji dalam buku ini adalah surat Al-Kautsar. Ketika saya mengkaji surat Al-Kautsar, kalimat Kautsar akar katanya kasuro, banyak. Dan Kautsar banyak segala-galanya, untuk yang banyak, manfaatnya banyak, tersebar kemana-mana dan berkembang terus-menerus, itu Kautsar. Untuk kita nikmati Al-Kautsar, salatlah, wanhar, berkurbanlah. Wanhar itu sembelihlah hewan untuk kepentingan masyarakat luas. Kita akan memotong hadyu, itu termasuk wanhar. Dan bagi masyarakat yang di sini tidak memotong hadyu tapi memotong udhiyah, kurban, itu juga wanhar. Bagi yang melakukan pelanggaran saat ihram atau umrah atau haji, mengeluarkan satu ekor domba, itu juga wanhar, disebut dam. Jadi ada hadyu, ada udhiyah atau kurban, ada dam. Kalau dam itu akibat pelanggaran. Namun nanti bapak dan ibu akan dibagi, akan atau sudah, nggak tahu saya. Dibagi buku dari Kemenag, biasanya suka dibagi. Di situ ada pembahasan bagi haji tamattu ada kewajiban bayar dam. Dam itu sebetulnya kalau dalam kitab-kitab fikih yang di Timur Tengah hanya ditetapkan atas orang yang melakukan pelanggaran. Itu dam namanya. Kalau haji tamattu, haji qiran, bukan berkewajiban mengeluarkan dam, tapi berkewajiban mengeluarkan hadyu namanya. Tapi kenapa disebut dam? Iyalah teu naon lah, darah-darah juga. Dam itu darah. Hewan dipotong. Kenapa motong domba? Iya, saya baru punya anak hari ke-7, akikah, dam juga itu. Karena mengeluarkan darah.
di 10 Dzulhijjah ada yang sebut dengan kurban di mana-mana, ya mengeluarkan darah juga, dam juga. Jadi tidak masalah kita mendengar kalimat dam untuk hadyu, untuk ini, untuk ini. Cuma secara tinjauan hukum dan penyaluran dagingnya, maka para ulama membagi istilah hadyu untuk haji dan umroh yang merupakan paket, dam akibat pelanggaran, kurban untuk semua umat Islam di seluruh dunia, dan akikah untuk orang yang baru punya bayi usia 7 hari. Perintah untuk sholat sejajar dengan perintah untuk menyembelih hewan. Fasholli lirabbik wanhar. Tadi saya bahas di Masjid At-Taqwa subuh-subuh. Saya mempertanyakan ada apa di balik perbedaan praktek umat Islam di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Biasa kita saksikan dan kita nikmati sholat setiap waktu. Sehari minimal 5 waktu kita lakukan sholat. Perintah dilaksanakan setiap waktu dilaksanakan. Perintah untuk dilakukan hanya setahun sekali, banyak yang tidak melaksanakan. Padahal perintahnya satu ayat. Fasholli lirabbik wanhar. Ada apa di balik itu? Jangan-jangan ada pemahaman yang perlu diperluas. Ada pemahaman yang perlu ditambah. Saya katakan perlu ditambah. Jangan bilang ada pemahaman yang perlu diperbaiki, berarti salahnya. Jangan bilang, tapi perlu ditambah gitu. Biar enak kedengarannya walaupun isinya eta-eta keneh lah gitu. Ya, pemahaman orang berkata, kurban mah sunnah. Yang penting mau disebut sunnah ataupun wajib, sholli wanhar. Perintahnya dalam satu ayat. Sholat setiap hari minimal 5 kali kita lakukan. Berkurban setiap tahun masih banyak yang belum pernah. Setahun sekali masih banyak yang belum pernah. Ada apa di balik itu? Itu yang harus kita perbaiki pemahaman itu. Dan sudah saya bahas dalam buku ini. Ya, untuk hadyu, nanti kita akan motong hadyu per orang 1 ekor domba. Atau 1 ekor sapi untuk 7. Atau 1 ekor unta untuk 7 atau 10. Tergantung ukuran untanya. Tapi untuk kurban, tidak mesti 1 ekor domba hanya untuk 1 orang. Ini akibat pemahaman ini sehingga sekian banyak umat Islam tidak pernah melakukan kurban. Karena merasa terbebani berat. 1 ekor domba 1 orang. Punya keluarga 5 orang harus nyembelih 5 ekor. Aduh, berat. Padahal perintah itu setahun sekali. Bukan seumur sekali. Ya. Sholli wanhar. Rasul itu berkurban setiap tahun. Jadi bagaimana supaya mudah? Nih nanti kalau bapak dan ibu yang haji sudah pasti mengeluarkan wanhar, melaksanakan wanhar 1 ekor 1 orang. Tapi keluarga ibu di rumah, keluarga bapak di rumah berapa orang? Ada yang 5, ada yang 6. Apakah mereka melaksanakan perintah wanhar? Buat bapak melaksanakan hanya untuk 1 orang untuk hadyu. Tapi untuk di rumah yang tidak bisa diikutkan itu, makanya sangat tepat kalau bapak dan ibu di samping buat kita sebagai haji tamattu mengeluarkan 1 ekor domba dan juga siapkan 1 ekor buat di rumah atas nama sekeluarga. Biar semua anggota keluarga kita berkurban setiap tahun. Ini pemahaman ini mungkin masih dianggap aneh. Kenapa? Kita kembali kepada teks hadis dan pengamalan Rasulullah. Ya. Ini sangat penting saya sampaikan. Saya memberanikan diri, beda jeung batur ieu teu naon lah. Pernah itu saya dengarkan ceramah seorang ulama besar di Indonesia yang sangat saya cintai, sangat saya kagumi ilmunya, luar biasa. Tapi beliau menyatakan jangan mengganggu budaya yang sudah biasa kita 1 ekor domba 1 orang. Boleh-boleh aja bagus itu. 7 orang 7 ekor domba kan bagus.
Tapi yang perlu diperhatikan, orang yang tidak mampu, 2 orang 2 ekor, 5 orang 5 ekor, bagi yang tidak mampu gimana? Padahal perintah ditujukan kepada semua orang. Dan praktek Rasul serta ucapan Rasul itu membimbing kita untuk kurban jangan disamakan dengan hadyu, dam, dan aqiqah. Ya. Rasul dalam hadis riwayat Al-Hakim, Jabir bin Abdullah berkata, "Syahidtu al-adha ma'a Rasulillah." Aku hadir salat Idul Adha dengan imam dan khatib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai beliau menyampaikan khutbah, turun menuju domba dan beliau potong domba dengan tangan beliau sendiri sambil bersabda, "Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma hadza anni wa amman lam yudhhi min ummati." Sambil motong kurban, bismillah dan takbir, dan beliau bersabda, "Ya Allah, hewan ini aku kurbankan sebagai kurban atas nama aku dan umatku yang belum berkurban." Berapa orang tuh? Umatku yang belum berkurban, enggak terhitung. Nah, kalau begitu maka saya berharap, mudah-mudahan berharap kepada Allah semua anggota keluarga bapak dan ibu berkurban di sini. Wah, kalau semuanya berkurban, itu dagingnya dikemanakan? Pesantren Makdi siap menerima. Ya, buat santri. Ya, alhamdulillah. Para santri energinya kuat karena daging terus disediakan buat mereka. Sampai saya mendengar dan bahagia ketika santri nanya ke Umi, "Mi, sekarang masak apa lagi?" "Tuh masih ada daging." "Atuh bosen Mi makan daging terus." Alhamdulillah sampai bosen. Saya mau usia begitu membayangkan gimana sih makan daging sampai bosen. Sekarang santri sudah sampai bosen, ya alhamdulillah. Itulah dari kurban. Mangaklah dipersiapkan. Sekarang ini jumlahnya berapa nih? 100 orang, 1 orang, masing-masing punya keluarga, berarti 100 ekornya sudah masuk tuh nanti. Dari satu keluarga 1 ekor saja. Wah, luar biasa itu. Karena keluarga kita kan tidak berkurban. Kalau kita hanya sekedar kita di sana, kita alhamdulillah nanti akan wanhar, melaksanakan perintah wanhar. Tapi keluarga jangan sampai lalai, jangan sampai mereka tidak melaksanakan perintah wanhar. Sholli wanhar. Ya, ini adalah review ya. Jadi reviewnya nanti di sana akan berkurban. Baik, saya lanjutkan. Sudah tiba di mana sekarang? Di Jedahnya? Ya. Sudah sampai di Mekah nih. Kita sampai di Mekah, turun dari bis, langsung menuju hotel. Koper di mana? Gak usah mikirin koper dulu deh. Biar nanti koper diurus oleh pihak hotel. Bahkan pesan dari petugas haji Kota Bandung, apabila nanti pihak para petugas minta uang, jangan dikasih. Itu kata pihak petugas di sini. Duka nyampe di sana mah beda laginya. Tapi yang jelas kita tidak berkewajiban membayar para pengangkut koper, tidak. Bila ada yang minta itu terserah kita mau ngasih mau enggak gitu. Karena sudah dibayar dari sini dengan ongkos haji. Dulu mah ONH, ongkos naik haji memang naik terus deh. Ya, kita lanjutkan. Sesampainya di hotel, mungkin ada bapak yang masuk kamar untuk berlima, ada ibu yang masuk kamar untuk berenam, bertujuh, enggak jelas berapa per kamarnya. Kita terima saja apa adanya. Boleh enggak tukar-tukeran? Boleh-boleh saja, yang penting aman. Sudah ada nama di situ di pintu. Ibu Fatimah, Ibu Khadijah, itu sudah ada namanya. Tapi kalau tukeran bisa-bisa saja. Umpamanya ada bapak atau ibu yang tidak biasa tidur pakai AC, sedangkan yang lain harus pakai AC terus. Ya, gabungkanlah dengan yang cinta AC dan gabungkan dengan yang tidak senang AC. Bisa digabung lah gitu.
Itu bisa diatur-atur nanti karena kondisi tidak bisa dipaksakan. Tapi di sini perlu kita perjuangan yang paling utama, perjuangan dengan mengorbankan yang tidak terukur. Berkorban dengan harta ada ukurannya. 1 ekor domba, 1 ekor sapi, atau berkorban membantu orang-orang yang memerlukan. Harta itu terukur. Tapi yang paling banyak peluang untuk kita berjuang yang dengan tanpa ukuran, berjuang dengan sabar, nahan emosi, nahan amarah, nahan nafsu, berjuang membantu orang, berjuang menyampaikan nasihat, berjuang siap dimarahi. Itu bi anfusihim, jahadu bi amwalihim wa anfusihim, berjihad dengan amwal dan anfus, dengan harta dan non harta. Umumnya orang berkata kalau bil anwal wal anfus itu dengan harta dan nyawa. Ya, kalau berjuang berkorban dengan nyawa cuma 1 kali, selesai sudah. Tapi wal anfus itu saya memahami adalah dengan harta dan non harta, termasuk berkorban dengan pikiran, dengan perasaan, bersabar, dan juga kita harus menahan emosi. Itu adalah perlu perjuangan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu nanti, terutama yang berpasangan, sama-sama berjuang untuk memahami pasangannya. Jangan sekali-kali berjuang untuk memahamkan pasangannya. Kamu kan tahu siapa aku. Aduh, nyombong amat. Harusnya bagaimana? Aku harus berjuang memahami kamu. Suami berjuang memahami istri, istri berjuang memahami suami, beres. Dan tentu perjuangan pengorbanan. Iya, tapi saya tidak kuat, tidak mampu. Jangan bilang tidak, belum. Ganti kata tidak dengan belum. Sederhana ini ya. Tapi pada prakteknya luar biasa itu. Bila istrinya pemanya ngajak keluar sekarang kepada suaminya, suaminya berkata, iya saya harus memahami dia, siap. Suaminya juga mengajak istrinya untuk keluar sekarang. Aduh, saya capek, harus berjuang, saya memahami dia, siap. Enak saja gitu. Kalau sudah siap untuk memang memahami dan melayani, semuanya akan merasakan bahagia dengan capeknya. Kan ada capek yang tidak berarti, ada capek yang berarti. Sama orang yang bertauhid dengan orang yang musyrik sama-sama suka capek. Orang yang beriman dengan orang yang kufur sama-sama suka senang, suka sedih. Tapi berbeda. Orang yang beriman sedihnya berkualitas, senangnya berkualitas. Capeknya bernilai, rileksnya juga bernilai. Semuanya bermakna. Itulah pentingnya kita bertalbiyah terus-terusan. Labbaik Allahumma labbaik. Ku sambut panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik. Aku sambut panggilanmu dan tidak ada yang patut aku sambut secara sambutan mutlak kecuali engkau. La syarika lak. Aku punya kesehatan, bukan milikku, milik Allah. Aku bisa berjalan, bukan milikku, kemampuan berjalan, milik Allah. Aku kadang-kadang ingin mendapatkan pujian, bukan milikku, milik pujian adalah Allah. Innal hamda wa ni'mata laka, dan kemampuan, kekuasaan milik engkau, wal mulka la syarika lak. Diulang-ulang, berarti dengan talbiyah yang berkualitas, insya Allah kita tidak akan tergiur dengan pujian, tidak akan bangga dengan sanjungan, apalagi mencari-cari orang supaya menyanjung dirinya. Kenapa mencari-cari orang supaya menyanjung dirinya? Biar orang tahu aku tidak banyak salah, tapi banyak baiknya. Biar aku diakui sebagai pemimpin. Itu zaman dulu. Bukan zaman sekarangnya. Ya, maka talbiyah itu sebetulnya pembinaan ketauhidan. Nah, kita sudah berada di hotel. Insya Allah kita lihat jadwal keberangkatan menuju Masjidil Haram. Berita dari panitia, ya, dari Kasih Haji tempat Jawa Barat di daerah Jarwal. Jarwal itu yang pernah saya alami berapa kali,
Apabila nunggu bis belum datang pula, bisa naik taksi 2 real. Gak ada juga taksi, jalan kaki cuma 1000 meter. Bahkan yang terdekat ada yang 700 meter Jarwal itu. Yang paling jauh lah 2 kiloan itu Jarwal. Jadi Jarwal itu daerah Jawa Barat termasuk kawasan yang terdekat ke Masjidil Haram. Mudah-mudahan kita bukan ujung Jarwal, tapi Jarwal terdepan. Tapi kita siapkan mendapatkan tempat Jarwal paling ujung. Yang jelas bis selalu siap. 24 jam terus ada. Yang terasa, yang lebih dekat itu manfaat waktu pulang. Waktu pulang itu kalau dari Masjidil Haram menuju bis pemberangkatan pulang, itu kan berdesakan, cukup padat. Nah, kalau tidak mau berdesakan, tidak mau padat, udah jalan kaki. Kalau ke Jarwal mah bisa jalan kaki. Terutama kalau subuh, pokoknya nanti tempat kita dari Masjidil Haram pulang ke hotel itu akan kenikmatan terindah. Jalan penuh dengan pejalan kaki pulang ke ke hotel masing-masing. Jarwal dekat insyaallah. Ya, yang paling penting kita mohon kepada Allah diberikan kesehatan pada kita semua. Kalaulah nanti ya, kalau di Jarwal kita dapat tempat yang paling depan, ya mungkin tidak perlu nunggu bis berangkat dari hotel menuju Masjidil Haram, jalan kaki untuk tawaf dan sa'i. Ini sudah ada bayangan karena sudah diterangkan. Duh, berdiri cangkel oge. Tes. Bismillah. Ini pelajaran dari waktu yang lalu, saya susah menangkap. Ini pakai ini. Pegang ini. Ya. Iya. Buat yang mau nanya. Ada kesini. Biarlah simpan sini aja. Ya, sebelum dilanjutkan, barangkali ada yang mau bertanya dulu, dipersilahkan. Ada ibu. Langsung aja, Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya mungkin terkait dengan yang kurban tadi ya, Ustadz ya. Kan satu hewan kurban itu bisa untuk satu keluarga. Nah, apakah peruntukannya hanya untuk yang terkait dengan hubungan darah atau misalnya di komunitas nih gitu ya, atau misalnya di pengajian ibu majelis taklim nggak mampu untuk korban sendiri terus udunan gitu, itu bagaimana? Iya. Nuhun. Bahkan ibu mau menyediakan 3 ekor untanya, 3 ekor sapi, amin, maksudnya amin. Untuk majlis taklim. Amin aja dulu. Iya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, hadza anni wa amman lam yudahi min ummati. Ini aku kurbankan atas nama aku dan atas nama umatku yang belum berkurban.
berapa banyak umat yang beliau sediakan untuk berkurban tanpa ada hubungan darah dengan Rasulullah. Jadi sangat tepat kalau sekiranya walaupun tanpa udunan, tanpa patungan, Pak RW, ada Pak RW sini, ya, atau Pak RT saya ini ada yang mampu, ada yang nggak mampu. Yang mampu alhamdulillah, bagi yang tidak mampu biarlah saya berkurban sekian ekor sapi untuk keluargaku. Oh, luar biasa itu. Berarti kalau begitu maka dipersilahkan, baik yang ada hubungan darah ataupun tidak. Dan Rasulullah menegaskan, ini atas namaku dan atas nama umatku yang belum berkurban. Berarti yang sudah berkurban mereka dapat pahala berkurban. Bagi yang belum berkurban, jangan sampai mereka termasuk golongan yang mengabaikan sunnah ini. Jangan sampai termasuk golongan yang mengabaikan perintah ini, sehingga dibayarin oleh Rasulullah bagi yang belum. Dan di kita pun kan mungkin ada yang hatinya menjerit, ya Allah, sekian tahun aku hidup belum pernah berkurban karena enggak punya. Mungkin kata salah seorang tokoh di situ, biarlah kamu jangan khawatir tidak diakui umat Nabi, sudah aku berkurban atas nama kamu juga. Kira-kira begitu. Tapi pahala, kita tidak bicara pahala. Ini bicara melaksanakan perintah. Sebagaimana ibadat haji, melaksanakan ibadat haji atas nama orang lain tidak bicara pahala. Demikian pula berkurban atas nama orang lain bukan masalah pahala, tapi masalah melaksanakan sunnah Rasul, syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang berniat haji atas nama orang lain, yang dapat pahala jelas yang menghajikan, entah pelaku yang di Mekah atau yang ngasih ongkos sama dia. Ya, termasuk saya juga saat ini sudah diniatkan, diprogramkan akan berhaji atas nama seseorang yang hadir juga di sini keluarganya, sehingga nanti itu keluarga yang menambah, yang bukan menambah tuhnya apanya, yang membantu ongkos saya, ya, dapat nilai menghajikan, dan saya sebagai pelaku dapat nilai menghajikan, dan yang dihajikan tidak akan diminta tanggung jawab di akhirat tentang belum haji karena dia sudah dihajikan. Itu intinya. Sebagaimana kalau saya punya utang 1 juta dibayar oleh Kang A.A. Herdi, yang dapat pahala yang bayar. Cuma saya bebas, tidak ada yang nagih. Itu masalah menghajikan dan berkurban. Berarti berkurban sekarang ibu bapak akan berkurban atas nama sekeluarga. Maka semua anggota keluarganya tidak akan ditanya kenapa kamu tidak berkurban. Oh, udah berkurban. Yang dapat nilai siapa? Tentu yang mengeluarkan harta. Dan akan bermakna buat keluarga bahwa mereka pun tersucikan, terbersihkan dengan melaksanakan perintah Allah, wanhar. Jadi manfaatnya bukan langsung pahala berkurban, tetapi dengan melaksanakan perintah Allah pengaruhnya besar dalam diri mereka, karena mereka sudah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu terkait dengan masalah berkurban. Mangga, masih ada lagi yang lain yang mau bertanya? Ada bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ustadz yang terhormat, tadi setelah kita memakai ihram, kemudian mengucapkan talbiyah, saya belum terdengar melafalkan doa, mengucapkan niat. Iya. Niat itu kan di atas pesawat ya Pak Ustadz. Iya. Nah itu satu. Kemudian yang kedua, waktu saya mengikuti bimbingan di kecamatan, ada Ustadz yang mengatakan begitu kita memakai ihram, sebaiknya sholat sunat 2 rakaat. Iya. Apakah itu ada Iya. contohnya? Kalau ada contohnya, sholat
sholat apa namanya, apa sholat mutlak atau sholat ihram atau apa? Iya, iya. Nah itu barangkali dua pertanyaan Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang tadi saya katakan jangan dulu niat ya, bisa kena adam gitu. Ya sebetulnya kalau latihan niat boleh-boleh aja sekarang juga. Jadi niat itu untuk umroh labbaik Allahumma umratan. Setelah itu baru kita mengulang-ulang talbiyah. Kapan kita membaca talbiyah itu atau niat itu sangat dianjurkan supaya betul-betul terdidik dalam praktek ibadah. Solat terlebih dahulu. Ista'inu bis sabri was salah. Mohonlah pertolongan engkau kepada Allah dengan solat dan sabar, dengan sabar dan solat. Maka sangat dianjurkan sebelum niat kita melaksanakan solat. Solat apakah itu? Solat sunat. Sunat apa? Sunat yang bukan wajibnya. Sunat naon? Ya bukan yang wajib lah. Sunat apa itu? Sunat tanpa disebutkan sunat apapun berarti memang sudah tidak usah kita paksa-paksakan nama solat sunat apa. Yang pasti Rasulullah setiap kali niat ihram sesudah solat. Bila tidak solat fardu, solat sunnah. Apabila jamaah umroh yang berangkat dari Madinah, kita sekarang langsungkan ke Mekah. Kalau yang ke Madinah terlebih dahulu, umpamanya gelombang pertama, mereka dari Madinah menuju Mekah, sampai di Bir Ali mereka sholat asar. Selesai sholat asar langsung niat umroh, cukup, nggak usah sholat lagi kalau tidak ada sholat sunnah setelah asar. Tapi sudah sholat dia, iya habis sholat fardu asar. Bila tidak sedang dalam keadaan waktu sholat fardu, maka silahkan sholat sunat. Silahkan sholat sunat. Apabila sekarang berangkat menuju Bir Ali umpamanya, sudah sholat asar di masjid di Masjid Nabawi, di jamak umpamanya kan asar ke zuhur, lalu berangkat dari Masjid Nabawi ke Bir Ali, masuk masjid. Silakan sholat menghormati masjid. Udah cukup. Tetapi cukup untuk umrah. Ya yang penting setelah sholat. Sebagaimana nanti habis tawaf 7 putaran kita sholat sunnah. Sebetulnya kan bacaan sholat sama ya. Semaksud bacaannya itu juga. Sehingga penamaan itu berkaitan dengan waktu, ada berkaitan dengan tempat, ada berkaitan dengan peristiwa. Ya. Sehingga nama itu bukan nama isinya sholat, tapi sifat sholat. Ini waktu zuhur disebut sholat zuhur, waktu subuh disebut sholat subuh, bacaannya sama. Ini bukan karena wajib disebut sunnah. Nah sholat itu kita secara keseluruhan saja ya. Sholat itu terbagi 2, fardu dan sunnah. Fardu terbagi 2, ganjil, genap. Yang genap terbagi 2, yang 4 dan yang 2. Sholat sunnah terbagi 2, apa itu? Sunnah yang dibatasi dan sunnah yang tidak dibatasi. Yang tidak dibatasi apa? Ya mutlak saja, nggak ada pembatasan. Mutlak itu artinya tidak ada batasan. Tapi di kita mah jadi nama sholatnya. Iya, sholat mutlak itu artinya sholat tanpa batasan waktu, tanpa batasan peristiwa, tanpa batasan tempat. Itu mutlak saja sudah itu. Tapi dikata jadi nama sholat. Itulah saking rajinnya sholat sehingga sholat apalagi kan gitu. Nah, yang dibatasi ada batasan waktu, batasan tempat, batasan peristiwa. Batasan waktu, ba'diyah, qobliyah, tahajud, duha. Batasan tempat ketika kita masuk masjid, sedangkan sholat. Batasan peristiwa, ada sholat gerhana, sholat istisqa, dan lain sebagainya. Sholat jenazah. Itu saja sebetulnya. Kenapa kok begitu banyak sholat? Saking terbuktinya sholat itu merupakan amal ibadah yang sangat dicintai Allah. Sehingga tidak sempat khusyuk waktu sholat subuh. Tadi subuh saya kok ngelantur kemana-mana. Waktu takbiratul ihram masih khusyuk gitu. Waktu wajah tuh khusyuk. Wajhil ladzi fataras samawati. Pas jemput samawati, eta ingat ke siwati di mana ya nak?
Ngelantur kemana-mana, ingat-ingat waktu assalamualaikum, assalamualaikum. Ya, nunggulah waktu terbit matahari, sholat duha, kan gitu. Itu dicintai oleh Allah sholat itu. Jadi itu saja. Kemudian pertanyaan keduanya apa tadi? Udah terjawab belum? Pertanyaannya? Udah dua-duanya? Ya, baik. Mangga silakan lagi yang lainnya. Ada lagi? Ya, itu di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, Ustaz. Ada dua pertanyaan. Yang pertama terkait dengan kurban tadi. Ini juga pertanyaan dari, kebetulan saya berangkat tidak dengan istri. Kemarin malam tuh istri menanyakan, kalau pas waktu haji mau di sini kurban juga apa enggak? Gitu. Iya. Apakah saya kan berkurban itu tadi dari Ustaz bisa sampaikan kepala keluarga gitu ya? Ya. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan umroh, mengumrohkan saudara kita atau mungkin orang tua kita. Nah, apakah kita boleh mengumrohkan orang tua atau kakek nenek kita, tapi ternyata sudah diumrohkan juga oleh orang tua kita misalnya gitu ya? Atau mungkin saudara kita yang belum umroh, yang kita juga tidak tahu apakah akan berangkat umroh atau tidak gitu. Ini terkait dengan umroh. Mungkin demikian Ustaz, terima kasih. Ya. Pertama, terkait dengan praktek berkurban adalah perintah yang disandingkan dengan perintah sholat. Berarti kita sholat setiap hari, alangkah baiknya kita berkurban setiap tahun. Apabila yang beribadat haji adalah membayar hadiah untuk seorang diri, maka buat keluarga di rumah tentunya enggak kebagian nilai wanhar dari hadiah. Hadiah hanya untuk pribadi, jamaah haji, jamaah umroh. Maka sangat tepat kalau sekiranya di samping kita menyembelih hadiah di Mekah, dan juga keluarga berkorban untuk semua anggota keluarganya. Itu sangat tepat, supaya semua anggota keluarga termasuk melaksanakan perintah fasalli lirabbika wanhar. Ya. Kemudian terkait dengan umroh mengumrohkan orang lain. Pertama yang perlu saya soroti adalah apabila kita mau melaksanakan umroh di Mekah, setelah umroh tentu selesaikan dulu paket umroh dan hajinya. Karena Al-Quran menyebutkan faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysra minal haji. Siapa yang bertamattu, bersenang-senang dengan praktek umroh menuju haji, artinya haji tamattu, berarti umroh kita laksanakan untuk satu paket dengan haji. Maka apabila hajinya belum terlaksana, jangan ada umroh tambahan. Dan buat kita mah sangat sulit, karena kita waktunya juga mepet ya. Kita selesai mungkin nanti umroh tanggal 2 Dzulhijjah, 3, 4, 5, 6, tanggal 7 sudah berangkat haji. Tapi bagi orang yang datangnya awal-awal, tentunya waktu nunggu untuk haji begitu panjang, mereka terpanggil merasa ingin umroh berkali-kali. Saya termasuk yang sulit untuk mendukung masalah ini. Kenapa? Karena ayat menyatakan faman tamatta'a bil umrati ilal haji. Siapa yang bertamattu dengan umroh menuju haji, berarti satu kesatuan itu. Sebelum selesai haji, jangan dulu umroh yang lain. Jadi kalau setelahnya selesai haji mau umroh, dipersilahkan, walaupun tidak ada contoh dari Rasul. Harus saya terangkan tidak ada contohnya. Tidak ada contoh juga dari sahabat. Tapi para ulama sekarang di Mekah tidak melarang. Dulu melarang. Saya baca fatwa-fatwa ulama terdahulu, la tikrara fi safratin wahidah. Tidak ada pengulangan umroh dalam satu perjalanan, dulu begitu. Tapi sekarang para ulama di Mekah tidak mempermasalahkan
umroh berkali-kali, satu kali perjalanan. Tapi tentu bagi jamaah haji, selesaikan dulu umroh dan hajinya, disebut tamattu. Baru setelah itu mau berumroh atas nama orang lain. Nah, atas nama orang itu atas nama siapa? Ternyata sudah diumrohkan sama yang lain. Umroh dengan haji berbeda. Haji hanya satu kali diwajibkannya. Umroh tidak diwajibkan hanya satu kali. Al-umratu ilal umrah kaffaratun lima bainahuma. Dari umroh ke umroh penghapus dosa. Artinya setelah umroh kemudian nanti umroh lagi, nah dengan umroh berikutnya akan terhapus dosa-dosa sebelumnya. Itu untuk orang yang hidup. Apakah untuk orang yang mati seperti itu? Sangat memungkinkan dipahami begitu, walaupun boleh jadi ada yang berbeda. Biasa-biasa aja kita yang berbeda-nya, gak usah pusing melihat perbedaan, tapi lihat persamaannya. Apa persamaannya? Kita ingin membuktikan keimanan kepada Allah dan Rasul. Iman kepada Allah mengikuti syariatnya, iman kepada Rasulullah mengikuti sunnahnya. Dan ikut sunnah Rasul, mohon diperhatikan lagi nih, ikut sunnah Rasul jangan dipahami ikut contoh Rasul semuanya. Ya, termasuk kita nanti haji tamattu tidak ikut contoh Rasul, karena Rasul tidak pernah haji tamattu. Rasul itu hajinya haji qiran. Jadi tidak selalu yang disebut dengan ikut sunnah Rasul mengikuti contoh Rasul, tetapi mengikuti ajaran Rasulullah dari berbagai segi kita lihat. Makanya dalam berdoa juga, nanti bapak dan ibu mau doa sebanyak-banyaknya, tapi doa naon deuinya asa tos ditumpahkeun ieu teh tos ditamplokeun semuanya habis. Silahkan baca buku yang sudah saya tulis berjudul Munajat Bersama Al-Quran. Insya Allah tinggal lihat judulnya atau subjudulnya. Ini yang saya baca sekarang, ini yang saya baca sekarang, silahkan. Bahasanya bahasa pribadi, tidak ikut contoh Rasul, tapi perintah berdoa ada dalam Al-Quran. Ud'uni astajib lakum falyastajibu li wal yu'minu bil 'alam yarshudun. Kemudian ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Itu perintah secara umum untuk berdoa. Dan pada praktiknya dalam urusan berdoa, kita biasa sehari-hari berdoa tidak ikut contoh Rasulnya. Ibu kedatangan putranya, mah mau berangkat nih, mau ujian, didoakan semoga sukses, lulus, dimudahkan oleh Allah. Rasul tidak pernah berkata begitu. Dan Rasul mah nggak pernah ngomong pakai bahasa Indonesia. Ya, jadi bahasa itu kan karangan kita dan nggak ada masalah, alhamdulillah. Apakah dulu sahabat ada yang berdoa tidak persis ikut contoh Rasul? Banyak. Ya. Bahkan dalam sholat, saya bahas di sini ada. Ketika Rasulullah mengungkapkan Allahu Akbar, di belakang Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai sholat Rasulullah langsung bertanya, siapa tuh tadi yang ngomong begitu? Saya ya Rasulullah. Rasulullah bersabda, saya kagum. Sangat luar biasa ucapan tersebut. Malaikat berlomba untuk mencatatnya. Kemudian disebutkan sekian jumlah malaikat berlomba. Ada lagi Rasul bersabda sami Allahu liman hamidah. Di belakang dia mengatakan Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Rasulnya siapa tuh? Saya ya Rasulullah. Rasul juga menyanjung orang tersebut. Sahabat ngarang itu susunan bahasa dalam sholat lagi. Dan sahabat tadi tidak disebutkan dalam hadis siapa namanya. Kalau Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Rasul sudah menegaskan sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Ini sahabat gak disebutkan siapa, tapi yang jelas isinya tidak bertentangan dengan sunnah Rasul, tidak bertentangan dengan syariat Allah, tapi terkandung dalam kalimat ud'uni, ternyata diboleh-bolehkan saja. Dan sampai saat ini, terutama imam-imam Masjidil Haram saat bulan Ramadan, ini saya akan sampaikan biar bapak dan ibu tidak ragu-ragu ya berdoa dengan bahasa sendiri di luar sholat. Kalau di dalam sholat harus pakai bahasa sholat soalnya. Nah, antara ini bahasa sholat tapi dari diri sendiri. Syekh Abdurrahman Sudais, Rais A'immah Haramain. Syekh Sudais itu sangat familiar dengan masyarakat dunia dengan suaranya yang khas.
Beliau berdoa waktu kunut bulan Ramadan, tanggal 27 Ramadan. Kalimat doanya bagaimana? Allahumma hafaz biladana al-mamlakatal arabiyyah as-saudiyah min kulli su. Ya Allah, peliharalah negeri kami, kerajaan Arab Saudi, dari berbagai ancaman yang membahayakan. Allahumma wafiq imamana imam khadimal haramaini ila ma yurdika wa tardah. Ya Allah, curahkan taufik kepada imam kami khadimul haramain, itu kepada supaya dia beramal yang engkau ridhoi dan mengantarkan menuju ridhamu. Itu pasti karangan dia itu. Istilah khadimul haramain zaman Rasul belum ada, zaman sahabat, zaman tabi'in belum ada. Demikian pula al-mamlakatul arabiyyah saudiyah belum ada zaman Rasul. Tapi dia dalam solat mengucapkan kalimat itu. Ini memberi makna bahwa bacaan-bacaan dalam doa selama memang tidak keluar dari ajaran tauhid, ajaran sunnah Rasul, walaupun tidak persis bahasanya, itu sudah biasa dilakukan oleh para pendahulu kita. Bahkan Abu Bakar punya doa yang beliau bacakan, Umar, Utsman, Ali, semuanya punya doa. Dan sekarang di sini belum saya masukkan, tapi dalam buku berikutnya judulnya Munajat Sesuai Sunnah Nabi. Sekarang sedang saya tulis, di situ ada doa dari Umar bin Khattab, doa dari Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan ulama-ulama berikutnya. Antara lain doa Ali bin Abi Thalib yang agak panjang berbentuk syair. Di antaranya kalimatnya adalah, lupa lagi tuh. Yadhunnun nasu bi khairan fa inni asyarun nasi illam ta'fu anni. Ya Allah, banyak orang memandang aku orang baik, sekiranya tidak engkau maafkan aku seburuk-buruk manusia, ya Allah. Itu ungkapan Ali, panjang itu beberapa bait, cuma di antaranya kalimat itu. Saya betul-betul pas membaca doa itu tergetar, ya Allah, tingkat Ali seperti itu di mana saya gitu. Jadi banyak ya doa-doa karya para sahabat. Ya, baik. Jadi sekali lagi, untuk umroh, bila ada bapak dan ibu nanti punya niat untuk umroh atas nama orang lain, selesai haji, ya, betul-betul sudah selesai, kecuali tawaf wada yang belum. Karena tawaf wada nanti pas meninggalkan Mekah. Kira-kira kapan itu bisa kita laksanakan umroh atas nama orang lain? Ya mungkin tanggal 18 Dzulhijjah ke sana, atau tanggal 19, tanggal 20. Terserahlah, nanti kita lihat jadwalnya, karena kita juga ada program nanti keliling ya kota Makkah, melihat Arafat, Mina, Muzdalifah dalam keadaan kosong. Dan mungkin bagi yang penasaran ingin lihat Jeddah, tinggal kita pertimbangan waktu nanti, apakah dari Makkah langsung ke Jeddah atau bikin waktu baru, dan selanjutnya kita lihatlah kondisinya. Wallahu a'lam. Baik, masih ada, mangga silahkan. Ini dari ibu-ibu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, apakah mungkin jamaah Indonesia itu menjalani haji ifrad? Iya. Karena waktunya mepet, misalnya kalau ibu-ibu ya ada haidnya gitu ya, pas waktunya itu masih haid terus mepet ke haji gitu. Iya. Apakah mungkin? Ya, itu aja. Baik, sangat mungkin. Dan nampaknya yang sangat memungkinkan untuk haji ifrad itu bagi ibu-ibu. Bagi ibu-ibu yang masih produktif lah gitu ya. Nyampe di Mekah, yang lain tawaf dan sa'i, seorang atau dua orang ibu berhalangan tawaf, sehingga dia sudah dalam keadaan ihram, sama-sama niat ihram sejak di pesawat, niat ihramnya sama, sampai di Mekah tidak ikut tawaf apalagi sa'i, maka ditahan dalam keadaan ihram,
dirubah niatnya waktu di pesawat, niat umroh niat ihram untuk umroh, atau mungkin sejak di pesawat, wah sudah head ini, udahlah kalau begitu saya niatkan ihram untuk haji, ya, niat ihram untuk haji. Dan nanti mohon disampaikan, karena kan semuanya sudah menyetorkan dana untuk hadyu. Nanti sampaikan, oh saya mah tidak ikut bayar hadyu, mau berkurban saja atas nama sekeluarga. Tinggal begitu saja. Jadi atas nama berkurban saja, karena tidak wajib hadyu bagi yang haji ifrad. Tapi niat berkurban, aku juga mau melaksanakan perintah wanhar, sholli wanhar, sehingga nanti ibu sampai di sana tidak ikut tawaf ihram untuk haji. Dan itu yang dilaksanakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berangkat dari Madinah lebih duluan Aisyah daripada kitanya. Kita mau berangkat dari Indonesia sekitar tanggal 29 Dzulqa'dah, nyampe di Mekah 1 Dzulhijjah. Aisyah dulu berangkat dari Madinah tanggal 25 Dzulqa'dah, nginap 1 malam di Bir Ali. Dari Bir Ali dia ihram sekitar tanggal 26 Dzulqa'dah, nyampe di Mekah tanggal 4 Dzulhijjah. 9 hari perjalanan dari Madinah ke Mekah. 9 hari, kita juga 9 jam. Dari Madinah ke Mekah 9 hari, paling naik unta atau naik kuda. Kita pesawat, dan ada yang kereta, ada yang mobil dari Madinah ke Mekah. Nah, Aisyah radhiyallahu anha melihat yang lain-lain mau tawaf, berlinang air mata. Maka Rasulullah nanya, kunaon neng Icah makin nangis? Nya kan neng Icah dah Aisyah tanya mau di Bandung mah. Iya, tidak bisa sholat. Ya nggak apa-apa. Udah, rapikan pakaian. Kamu luruskan sekarang niat ihram untuk haji. Jadi asalnya niat ihram untuk umroh dirubah di perjalanan menjadi niat ihram untuk haji. Maka setelahnya sampai waktu haji 8, 9, 10 sama-sama dengan yang lain, karena Rasul bersabda, if'ali ma fa'alal hajj illa tawaf. Lakukan semua rangkaian ibadat haji seperti yang dilakukan yang lain kecuali tawaf. Jadi haji ifrad karena berhalangan itu dilaksanakan oleh Aisyah. Setibanya sudah selesai ya wukuf di Arafat, sampai melempar jumrah Aqabah, sampai selesai rangkaian ibadat haji semuanya, Aisyah menghadap lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, orang lain sudah dapat 2 nilai umrah dan haji. Aku, ya silakan aja, mau umrah aja. Berangkatlah Aisyah menuju Tan'im, didampingi oleh saudara kandungnya bernama Abdurrahman bin Abu Bakar. Berangkatlah Aisyah bersama Abdurrahman ke Tan'im, dan Abdurrahman sangat memungkinkan untuk umroh lagi karena ngantar Aisyah ke miqat. Tapi tidak disebutkan dalam hadisnya Abdurrahman umroh lagi, karena cukup saja umroh 1 kali, haji 1 kali. Dari situ para ulama Mekah dahulu menyatakan tidak ada umroh bolak-balik dalam satu perjalanan. Tuh Abdurrahman cuma 1 kali, padahal dia ngantar Aisyah ke Tan'im. Bagi yang lain, tapi kan tidak ada larangan untuk umroh bolak-balik selama memang memungkinkan. Makanya umroh lagi, kita sulit untuk melarang, kita sulit juga untuk mendukung, kita sulit juga untuk menyuruh. Makanya terserah masing-masing saja. Begitulah di Maqdis sejak dahulu. Jadi tidak menghalangi orang yang mau umroh bolak-balik, cuma dengan syarat selesaikan dulu haji. Bagi haji tamattu. Tapi bagi yang hanya berangkat untuk umroh, ya silahkan sajalah. Walaupun saya tidak pernah mencontohkan secara pribadi. Kenapa? Capek soalnya, udah tua. Ya, begitulah salah satu penyebabnya adalah. Jadi sebetulnya
bagi yang mau umrah silahkan ya, bagi yang, dan pertanyaan ibu barusan tuh ya tentang haji ifrad, bagi ibu sangat memungkinkan, dan bagi bapak apa alasannya gitu. Saya termasuk yang tidak pernah head soalnya. Jadi ya, untuk apa penyebabnya, apa haji ifrad gitu. Paling kalau haji ifrad buat bapak-bapak itu adalah kalau dia sebagai pejabat tinggi berangkat dari Indonesia pakai pesawat pribadi. Oh, luar biasa ini ya. Nyampe di sana tanggal 6 Zulhijjah. Ya udah, saya tawaf kudum. Bukan tawaf umrah, bukan tawaf haji, tawaf kudum. Sudah berangkat menuju Mina, haji. Niatnya sudah. Waktu itu niat labbaik Allahumma hajjan. Aku sambut panggilanmu untuk ibadat haji. Karena sampai di sana juga tanggung. Baru aja 1 malam udah siap lagi untuk ibadat haji. Udahlah haji ifrad saja. Itu penyebabnya ya. Wallahu a'lam. Mangga, masih ada lagi yang lain? Baik, kalau tidak ada, tadi baru nyampe di mana kita perjalanannya? Iya, belum selesai ya. Insya Allah baru nyampe di hotel, kita melihat kondisi. Kita akan berangkat, mungkin naik bis bareng-bareng, mungkin jalan kaki bareng-bareng. Kalau naik bis, ya mungkin ditunggu tuh. Insya Allah nanti bareng-barengnya bagaimana? Berangkat satu rombongan, penuhi bis. Satu rombongan lagi, penuhi bis. Dan nanti kita nunggu di depan Masjidil Haram agar kita melaksanakan tawaf bersama-sama 118 orang. Ini kan kita 118 orang ya. Itu untuk bareng-bareng 118 itu nggak gampang ya. Nah sekarang contohnya pamannya tawaf nih. Inilah Ka'bah. Saya mulai pamannya dari sini. Ini adalah Hajar Aswad. Saya menghadap ke sini labbaik Allah bismillah Allahu Akbar. Saya sudah bismillahirrahmanirrahim akbar, yang ujung masih di sini nih. Berarti ketika memulai niat, ya jangan ikut bareng karena memang belum tempatnya ya. Nanti dimohon semuanya memulai tawaf dari sudut Hajar Aswad. Dan sudah lihatlah gambar Hajar Aswad sekarang mah gampang. Dulu sebelum ada media sosial, nggak kelihatan itu sebelah mana Hajar Aswad. Sekarang mah sudah gampang. Saya sampaikan hal ini supaya ibu-ibu jangan sampai salah pandang, dibawa menyentuh rukun Syami. Alhamdulillah saya sudah ngecup Hajar Aswad. Padahal yang dicium itulah rukun Syami, rukun Iraqi. Itu bukan sekali yang begitu tuh. Pulang ke hotel, alhamdulillah saya mendapatkan bantuan pertolongan dari Allah, sudah ngecup Hajar Aswad. Oh luar biasa, alhamdulillah. Gimana? Sebelah mana? Yuk, setelahnya diantar sama orang. Yang mana yang dicup itu? Itu, eta mah bukan Hajar Aswad atuh. Oh gitu ya katanya. Untuk Hajar Aswad cukup berat perjuangannya ya. Saya sejak tahun ya 2000-an. Ya sejak mungkin 2005 ke sini gak sempat lagi menyentuh Hajar Aswad. Terakhir saya mengecup Hajar Aswad waktu umroh bersama Wapres Hamzah Has. Saya ya penerjemah dia saat berada di sana, ketika dia ngobrol dengan ulama-ulama Makkah Madinah, saya menjadi penerjemah. Waktu itu Magnis belum punya travel umroh. Saya diminta untuk menjadi pembimbing buat travel yang lain. Waktu itu Hamzah Has mau menikahkan putrinya dari istri yang ketiga. Aduh, mau disebut. Ya, kepada seorang pemuda dari Medan. Dan itu 85 orang umroh, ongkos dari orang Medan semuanya. 85 orang. Luar biasa kekayaannya. Nah, nyampe di sana
Karena memang waktu itu beda dengan zaman sekarang ya, masih memungkinkan, maka ini kan wapres sehingga dipagar betis oleh pihak keamanan. Maka waktu itu sudah antri ngecup Hajar Aswad, santai aja itu. Hanya beberapa orang ya, hanya jamaah itu saja. Itu terakhir saya ngecup Hajar Aswad. Kesini lagi, wah nggak sanggup lagi. Kalau dulu waktu saya masih kuliah tahun 80-an, biasa saya mengucap Hajar Aswad itu adalah bulan Syawal. Karena bulan Syawal itu sepi. Jamaah umroh sampai akhir Ramadan. Para jamaah umroh tanggal 1 Syawal, 2 Syawal sudah pada pulang. Dari mulai tanggal 3 sampai tanggal 10 Syawal, saya pernah tawaf 1 kali tawaf, 2 kali ngecup Hajar Aswad. Dan masih kosong waktu itu. Ketika wah antrian cuma 10 orang udah nempel dulu gitu. Dulu, sekarang nggak mungkin lagi, berat ngecup Hajar Aswad itu. Dan sebetulnya ya hakikat ngecup Hajar Aswad karena memang sudah Rasul contohkan, bisa mengecup, bisa menyentuh saja, bisa melambaikan tangan dari jauh. Itu membuktikan bahwa Rasul rahmatan lil alamin, tidak membebani kita dengan beban yang tidak mampu. Insya Allah nilainya tidak akan berkurang. Kerinduan ingin bertemu Allah nanti di akhirat, temui rumah Allah, Baitullah. Apabila kita bertemu dengan seseorang yang kita hormati di rumah, orang tua kita, guru kita kan jabatan tangan. Anak kepada orang tua sampai cium tangan. Tidak mungkin jabatan tangan dengan Allah. Tidak mungkin cium tangan kepada Allah. Udah Hajar Aswad saja yang diciumnya gitu. Maksudnya ke arah sana. Tapi tidak, jangan sampai oh saya barusan cium tangan Allah. Enggak. Hajar Aswad. Bahkan Umar bin Khattab, dan itu yang pertama kali waktu saya alami ngacup Hajar Aswad, ingat kepada ungkapan Umar. Umar berkata, innaka hajarun, wallahi innaka hajarun, la tanfa'u wa la tadur, laula ra'aitu Rasulullah qad qabbalak ma qabbaltu. Saya pas ngecup ingat kepada Umar bin Khattab, wahai batu, engkau batu, tidak memberi manfaat, tidak membahayakan. Aku mengacup kamu semata-mata ikut contoh Rasul. Demikian ungkapan Umar bin Khattab. Saya waktu itu pertama kali udah ucapkan hal itu. Supaya murni hanya melaksanakan perintah Allah, mengikuti contoh sunnah Rasulullah SAW. Jadi nanti kita dari hotel menuju Masjidil Haram, insya Allah kondisi kita lihat nanti tidak bisa dipaksakan saat ini programnya. Kemudian setibanya di sana nanti kumpul terlebih dahulu kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, insya Allah nanti ada yang membimbing di samping saya, membimbing perjalanan. Kalau memang bersama-sama, alhamdulillah. Bila tidak bersama-sama juga sangat memungkinkan nanti. Insya Allah saya mudah-mudahan saya diberi nikmat sehat bersama Umi sehingga sama-sama berangkat. Dan di sana ada anak saya, Hamdi namanya, anak laki-laki pertama dan anak keempat dari semuanya. Karena anak saya putri, baru putra. Maunya sih anak yang laki-laki satu lagi sudah berada di sana tapi sangat sulit. Yang satu lagi ada di Turki, sangat sulit untuk ke sana ikut haji. Karena visa untuk umroh pasti sudah tidak memungkinkan lagi. Dia ya Juni mulai liburnya, ya, mulai libur ya, pelajarannya di Turki, ya Juni berangkat nggak mungkin. Sehingga ya ada anak saya di sana yang nomor 4, dan ada juga yang sering membimbing umroh, orang Garut juga akan mendampingi kita semuanya. Sehingga nanti insya Allah kalau 100 orang lebih tidak sendirian saya dengan ibu-ibu dan bapak, tapi ada yang mendampingi yang lain. Praktek umroh nanti diharapkan saya insya Allah akan berjalan membimbing umroh, di samping memang lihat perjalanan. Kalau sudah tanggal 1, tanggal 2 Dzulhijjah kita bukan jalan kaki waktu tawaf. Terus gimana? Geser kaki. Maksudnya apa? Gak mungkin melangkah begini, gak mungkin. Paling geser aja. Karena padatnya kan.
Ya, sudah masuk Dzulhijjah pasti padat. Dan kalaulah waktunya agak luang, tempatnya agak luas, saya akan berjalan seukuran jamaah tertua. Bagi yang muda-muda harap sabar. Pas saya pulmani lambat pisan jalanna. Soalnya saya harus ukuran yang paling tua. Biar semuanya terbawa. Dan setelahnya tawaf 7 putaran, terus kita melaksanakan sholat. Ada kemungkinan melihat kondisi, kalau kita tawaf di bawah, sholat sunatnya mungkin nanti cari tempat di mana ajalah. So kalau di makom Ibrahim nggak kebayang ada tempat, pasti padat oleh yang tawaf. Paling kita ke belakang, ke belakang, ke belakang. Yang penting sholat di dalam Masjidil Haram. Saya pernah tawaf, sholat habis tawaf, sampai akhirnya lantai pertama walaupun di belakang sudah penuh, lantai kedua sudah penuh, akhirnya sampai saya sholat di lantai paling atas karena penuh semuanya. Itu pernah saya alami. Mau sholat, aduh di mana gak ada tempat, terus sampai naik sampai akhirnya paling atas baru ada tempat untuk sholat. Perjuangan ini adalah merupakan perjalanan menuju nikmat akhirat. Seberat bagaimanapun, kalau sudah kita lihat imbalan dari Allah, akan terasa ringan. Sebagai gambaran sederhana, ini pengalaman pribadi, riwayatnya sahihnya kalau pengalaman pribadi. Saya sekitar tahun 92, ya 92. Saya ceramah di Fakultas Kedokteran Unpad membahas tentang persaudaraan Islam untuk kepentingan dukungan para pejuang di Bosnia. Mungkin Bapak dan Ibu yang sudah mendengar kalimat itu, Bosnia dulu ramai kan. Dan ternyata ceramah pagi, malam-malam jam 11 ada yang ngetuk pintu ke rumah. Ternyata polisi ngasih surat, Anda ditunggu besok di Brimob jam sekian. Dapat nih. Saya bilang ya baiklah. Saya berangkatlah, dan waktu itu sedang kurang sehat. Saya berangkat ke sana, naik angkot, nyampe di Jalan Sarijadi. Sebelah sana masih jauh, jalan kaki berat, naik becak. Kan turun awalnya, tukang becak waktu itu, Mang, ke Brimob sebaraha? 2000, mangga 2000 harita tahun 92. Saya waktu turun enak, lancar. Yang bawa becak itu lebih tua dari saya. Pas masih tebih, Mang, itu cina di luhur. Aduh, masa saya lebih muda kok didorong oleh orang tua naik becak? Tega. Udahlah, Mang, sampai di sini aja. Saya langsung kasih tambah. Jalan kaki sambil merenung. Iya, si Emang mau ngantar saya naik pakai becak. Apa yang dicari? Uang 2000. Kalau sampai sakit gara-gara ngedorong, itu nggak sempat dimanfaatkan uang 2000 itu. Kita berjuang untuk mendapatkan surga. Masa gitu tidak semangat? Itu ngadorong anak muda, waktu saya masih mudanya, masih kasep kene baheula. Iya, tahun 92. Jadi kan 30 tahun yang lalu. Ya, saya merenung gitu, ya Allah, saya langsung menjadikan motivasi tafakur. Kita itu mencari surga yang pasti. Harus lebih semangat daripada si bapak tadi. Seberat bagaimanapun kita lalui. Inilah motivasi buat kita nanti haji. Seberat bagaimanapun janji Allah, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Berat nanti di Mina. Aduh, pas sedekah di Mina, mana panas lagi walaupun ada AC, mana tempat tidurnya kayak begini. Berjuang ingin dapat surga. Ya, ingat aja itu ya, al-hajjul mabrur.
Jangan sampai kita kesel, akibat kesel bisa-bisa lepas itu surga yang dijanjikan Allah. Enggak dapat itu. Akibat kita berjuang dengan ridho apa adanya, insya Allah. Tapi kita tidak tahu, boleh jadi sekarang ringan, tidak seberat yang dulu-dulu. Nah, terutama waktu tawaf berdesakan, kita ingat beratnya tawaf, beratnya sa'i. Tidak akan terasa berat kalau memang kita lihat yang dijanjikan Allah pasti. Janji yang tadi tidak pasti. Itu satu kali pengalaman. Pengalaman kedua, dulu belum ada Cipularang. Saya sering diundang ke Jakarta, ngisi acara di Jakarta. Kemudian saya suka naik kereta. Sampai di Gambir, sudah agak lambat, mau berhenti di Gambir, kan banyak emang-emang masuk. Tukang pikul koper. Nah, kemudian saya kan nggak bawa koper banyak-banyak, ya perkecil aja. Langsung datang, ini barangnya, nggak usah Pak, saya bisa bawa. Kelihatan ketika dia sudah megang koper kecil saya tolak, dia kelihatan kecewa. Kedepannya lagi, ini Bu kopernya, iya silahkan. 3 koper dibawa kanan kiri, simpan di kepala. Saya merenung lagi, duh kalau jatuh nanti gimana itu. 3 barang dibawa karena dia ingin mendapatkan uang 15.000. Saya waktu itu termenung lagi, iya mereka mengejar uang 15.000 seperti itu. Kenapa kita mengejar surga enggak lebih hebat dari itu? Yuk kita nasihati diri kita ya. Pasti kita mendapatkan surga asal benar. Dia mah belum tentu pasti. Kalau sakit, keseleo, bawa barang berat, ya nggak sempat dimanfaatkan itu, masuk rumah sakit mungkin untuk berobat aja nggak cukup itu uang. Banyaklah pelajaran untuk memotivasi kita. Dan belum lagi kalau kita saat ini melihat bagaimana melalui media sosial para motivator ya, begitu hebat-hebatnya. Ada orang yang tidak punya kaki tapi semangat beramalnya luar biasa, bahkan tidak punya tangan. Bahkan ada orang yang sejak kecil selalu ke masjid dengan merangkak. Oh, luar biasa. Kita ingat semuanya itu ketika kita menghadapi kesulitan dalam melaksanakan ibadah. Saya pun berusaha, sering saya turun semangat. Sering itu. Untuk mengembalikan semangat di malam hari pemainnya bangun. Ngantuk, capek. Tapi saya tuh harus sholat ini. Saya harus nulis buku. Udah waktu itu gimana aja caranya untuk menghilangkan rasa ngantuk. Berbagai macam cara dilakukan. Akhirnya setelahnya hilang ya, lakukanlah aktivitas yang bermakna. Khawatir waktu kita tidak ada lagi untuk beramal. Demikian pula saat kita melaksanakan ibadat haji. Khawatir kita itu cuma sekali nih, terakhir nih ke tanah suci. Kapan lagi kita meningkatkan amal? Dan tentu cara beramal di sana beragamlah kemampuan kita. Mungkin ada yang rajin sholat, tapi dipesankan, diharapkan kita nanti alhamdulillah kita syukuri ya, dapat kalau terakhir kita syukuri bahwa kita akan melaksanakan haji tidak lama, sejak datang langsung ke ibadat haji. Oleh karena itu kita umroh, selesai umroh istirahat, persiapan kesehatan untuk haji. Kalau boleh saya melarang, saya ingin melarang gitu. Jangan bolak-balik ke Masjidil Haram sebelum haji. Cukup sajalah umroh. Nanti kalau sudah selesai haji, silahkan mau mabit di Masjidil Haram terus-terusan setiap malam, ngalah gitu ya. Sebelum haji mah kalau boleh saya melarang, saya larang gitu. Tapi enak aja melarang, ya mah ngalah terserah. Cuma seperti itulah pengalaman. Karena setelahnya umroh tanggal 1 selesai, sudah kita di tempat masing-masing, di hotel, di Jarwal. Tapi penasaran, saya mau subuh-subuh ke Masjidil Haram, enggak lah gitu. Tapi jangan terlalu sering, siapkan kesehatan kita. Tidak lama persiapan, cuma seminggu. Setelah itu kita akan mencapai puncaknya amal ibadah kita yang dirindukan puluhan tahun. Sehingga nanti tanggal 8, 9, 10 mudah-mudahan kita dalam keadaan fresh kesehatan kita. Dan salah satu ya doping yang sudah saya sampaikan pada waktu yang lalu
adalah saya biasa membawa bawang putih, ya. Entah masih putih, entah sudah hitam. Iya, sehingga black garlic kan gitu ya. Ya, alhamdulillah itu sangat bermanfaat yang saya alami seperti itu. Dan ini adalah bekal yang selalu saya bawa, termasuk waktu umroh juga selalu saya bawa. Nah, jadi nanti setelahnya tawaf dan sa'i insya Allah kalau memungkinkan kita laksanakan di lantai awal. Bila tidak memungkinkan dan kita lebih nyaman di lantai kedua, lantai ketiga, kita lantai kedua, ketiga saja. Nanti juga ada kesempatan untuk sa'i milih kalau sudah pada hafal. Ini kalau karena akan kita laksanakan umroh dan ini sudah padat, saat sekarang saja sudah padat. Maka kalau memungkinkan nanti kondisinya mendukung untuk tawaf di lantai pertama, lantai bawah, untuk sa'i sama, nggak ada perbedaan. Lantai pertama, lantai kedua, lantai ketiga sama. Kalau tawaf beda lah. Kalau di lantai dua jauh. Kalau lantai pertama kan dekat gitu. Kalau sa'i mah sama dari Safa ke Marwah. Mau di bawah, di kedua ke lantai sampai 5 lantai tawaf sa'i, tempat sa'i itu. Bila sa'i di lantai 5 bisa lari. Itu lebih leluasa, lebih kosong. Nah, nanti kalau sudah sa'i tentunya diingat bila sekiranya ada terpecah jamaah waktu sa'i, ada yang lantai 1, 2, 3, 4, 5, jangan khawatir. Yang penting kalau sudah 7 perjalanan berakhir di Marwah, silahkan potong rambut, itu sajalah. Kan kalau sa'i mah dari Safa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 berakhir di sini. Itu saja kalau sa'i. Dan setelahnya sa'i potong rambut, silahkanlah berdoa. Dan tentunya di Safa, di Marwah, kalau lantai yang di atas mah enggak berdesakan. Yang berdesakan lantai bawah. Dan ingin melaksanakan nikmatnya sa'i lantai bawah nanti waktu sa'i setelah tawaf ifadah. Mau sendirian mangga eta udah hafal. Mau bersama-sama silahkan waktu tawaf ifadah. Dan bagi kami habis tawaf ifadah untuk haji tamattu tetap yakin sa'i itu ada. Haji tamattu. Rasul memang 1 kali sa'i, beliau haji qiran. Aisyah 2 kali, yaitu untuk haji pertama dan untuk umroh berikutnya. Dan kita untuk umroh terlebih dahulu, baru haji. Dan sudah dibahas dalam buku ini dalil-dalilnya bahwa haji tamattu sangat kuat dalilnya. Adalah 2 kali tawaf, 2 kali sa'i rukun, 2 kali tawaf rukun, 2 kali sa'i, 2 kali niat ihram. Ya. Ihram untuk umroh dan ihram untuk haji. Wallahu a'lam. Udah jam 10, saya cukupkan dulu sampai di sini.